Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang kekuatan kebatinan atau ilmu energi. Lebih tepatnya kita nyebutnya adalah metafisika. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman silahkan subscribe channel ini. Apabila saya upload video, teman-teman juga mendapatkan notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi, silakan Anda hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam kelas saya, hipnotis non-verbal dan hipnotis verbal, saya mengajak peserta untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya dan membangkitkan energi yang ada dalam dirinya untuk digunakan segala hal. Salah satunya untuk menghipnotis, untuk mempengaruhi, untuk menghipnotis alam semesta dan menghipnotis dirinya sendiri, yang bertujuan untuk menghapus mental block yang ada dalam diri. Jadi seperti ini sahabat ya, kemampuan supranatural atau kemampuan metafisika kita itu sebenarnya sudah ada, karena itu letaknya di insting ya, atau intuisi. Nah, kemampuan ini di masyarakat modern banyak yang hilang karena apa? Dia membenturkan yang namanya sebuah logika. Nah, ilmu logika sama intuisi itu dia berbeda ya. Intuisi itu pembelajaran sesuatu tanpa perlu belajar, atau istilahnya pemahaman secara supranatural. Kemampuan metafisik ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, cuma kalau kita nggak asah, terus kita terlalu logis orangnya, dalam artian selalu membenturkan hal-hal yang masuk akal dengan hal-hal yang tidak masuk akal, sebenarnya kita terlalu membenturkan yang namanya logika kita dengan intuisi kita. Contohnya seperti ini, banyak orang ngomong sukses itu wajib kerja keras, kerja cerdas, kan seperti itu kan. Nah, ketika rumusnya dijalanin semuanya, akan tetapi kenapa nasib baik kok tidak mendatangi seseorang tersebut? Nah, bisa jadi kemampuan intuisinya, kemampuan dalam memahami sesuatu yang bersifat supranatural itu tidak efektif atau tidak pernah dilatih. Ketika kemampuan ini tidak pernah dilatih, maka kemampuan tersebut akan menjadi tumpul. Nah, biasanya kalau kita terlalu pakai logisnya terlalu kuat, maka kita akan kebingungan yang namanya kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Kalau kita masih logis ya, besok yang beli dagangan kita siapa? Nah, kita kan nggak tahu kan. Nah, akan tetapi apabila kita menggunakan sebuah intuisi atau kepemahaman ikhlas pasrah, itu letaknya di kekuatan metafisika atau kekuatan batin. Karena sukses itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor yang nampak. Faktor yang nampak adalah kerja keras, pengalaman, relasi, pengetahuan, dan sebagainya. Akan tetapi faktor tidak nampak itu juga ada, baik keberuntungan, rasa syukur, rasa bahagia. Nah, ini yang saya nyebutnya adalah kemampuan intuisi atau kemampuan metafisika. Nah, ketika seseorang melakukan yang namanya teknik terlalu logis, cari tempat yang efektif dan sebagainya, akan tetapi dia menghilangkan faktor yang tidak logis, maka saya yakin kurang maksimal seperti itu. Kenapa? Ketika saya belajar berbagai keilmuan, terutama ilmu hipnotis, hipnoterapi, dan ilmu pikiran ya, terutama cara kerja pikiran baik NLP dan ilmu pemberdayaan diri lainnya, itu banyak sekali membahas tentang potensi-potensi pikiran bawah sadar. Nah, sebenarnya kemampuan intuisi itu adalah kemampuan kepikiran bawah sadar. Nah, padahal pikiran bawah sadar itu pengaruhnya 88% lebih kuat daripada pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini itu letaknya di suprasadar. Nah, kemampuan suprasadar ini berkaitan dengan keyakinan, kekuatan, energi, kekuatan metafisika, dan berbagai hal pengetahuan lainnya. Ketika kita sudah paham tentang manfaat itu, nah kita bisa mengasah hal apapun. Contoh untuk kesehatan, untuk kerezekian, dan hal lainnya. Nah, ketika saya pribadi mempelajari ilmu yang sangat logis, saya akhirnya ketemu tembok yang besar. Maksudnya seperti ini, mentok. Saya sudah melakukan semuanya, sudah lakukan sesuai rumus, sesuai
teori dan sesuai lainnya, sudah kerja keras, kerja cerdas dan sebagainya, ternyata ada faktor yang hilang, yaitu faktor rasa syukur, rasa ikhlas, rasa damai. Nah, itu kalau kita terlalu logis, maka kita akan terlalu mencengkram. Sehingga apapun potensi-potensi yang sebenarnya itu kemampuan pikiran bawah sadar kita, bukan kemampuan analisa kita, itu akan menjadi menjauh. Nah, banyak orang sukses itu sebenarnya tidak logis seperti itu. Saya mengalami hal tersebut ketika saya waktu jatuh paling bawah, bagaimana saya merenung, saya berdoa, saya ikhtiar dengan doa dan berbagai teknik lainnya. Akhirnya saya menemukan yang namanya momentum. Nah, itu tidak logis ya. Akan tetapi itu letaknya di pikiran bawah sadar. Jadi bagi teman-teman yang terlalu logis, nah usahakan imbang. Tapi kalau yang kebatinan itu masuknya lebih ke ilmu rasa, yaitu tentang frekuensi, vibrasi, cara kerja pikiran, cara kerja energi mengikuti pikiran, hukum alam semesta itu seperti apa, barang siapa yang sama jenis dengan hukum alam yang namanya hukum tabur tuai, maka dia juga akan menuainya. Seperti itu, barang siapa yang menanam jagung, maka dia akan juga panen jagung. Jangan harap menanam jagung, panennya terus padi. Oh, tidak mungkin. Nah, itu yang namanya hukum alam semesta. Nah, banyak orang sudah melakukan usaha ikhtiar secara fisik, akan tetapi kenapa kok gagal terus? Bisa jadi di faktor internalnya atau faktor secara spiritual yang gaib, istilahnya metafisika, itu ada yang problem. Nah, itu wajib dibenahi. Mungkin ini saja sharing tentang pengalaman belajar ilmu metafisika dan ilmu logis, kenapa banyak orang gagal di masyarakat modern ini. Seperti itu. Jadi secara garis besarnya seperti ini. Apabila itu logis, gunakanlah otak logis kita. Apabila itu tidak logis atau hal-hal yang sulit dijangkau, gunakanlah intuisi atau kemampuan pikiran bawah sadar. Nah, kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita itu pengaruhnya 88% lebih kuat daripada pikiran sadar. Mungkin itu ya teman-teman, tip dan sharing pengalaman pribadi bagaimana caranya saya bisa menguasai ilmu metafisika. Jadi saya membaginya. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi.